Baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Nah, di video kali ini saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan pernyataan dari Mbak Novi Bule ya. Saya kutip dari salah satu akun media sosial di TikTok ya. Seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. Gue baru aja menemukan sebuah video dari sebuah akun, gak perlu gue sebutin akunnya siapa, mungkin teman-teman udah pada tahu. Dimana dalam video tersebut, pertama dia menunjukkan sebuah screenshot pernyataannya Guntur Romli yang meminta agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, gak perlu mengelak. Lalu orang tersebut memposting video Guntur Romli beberapa tahun yang lalu, di mana dalam video tersebut Guntur Romli membela Jokowi terkait isu ijazah palsu. Ya betul, dalam video tersebut Guntur Romli memang membela Jokowi, termasuk gua dan mungkin kader-kader PDI Perjuangan yang lain pun pada saat itu membela Jokowi terkait isu ijazah palsu. Kenapa pada saat itu kami masih membela Jokowi mengenai ijazahnya? Karena pertama, buat kami semua berkas-berkas termasuk ijazah, baik ijazah SD, SMP, SMA, dan ijazah terakhir yang sudah dilegalisir, itu sebagai bukti bahwa ijazah tersebut asli. Dan yang kedua, pada saat itu kami melihat bahwa sosok Jokowi adalah orang yang baik, orang yang benar, bukan pengkhianat. Seiring berjalannya waktu, Jokowi melakukan pengkhianatan kepada PDI Perjuangan. Dan seiringnya waktu juga, Jokowi membiarkan Mahkamah Konstitusi merubah undang-undang melalui adik iparnya, Paman Usman, hanya demi memuluskan langkah anaknya si Gibran. Sejak itulah kami mulai berbalik arah, mulai balik badan terhadap seorang Jokowi. Karena di mata kami Jokowi adalah pengkhianat dan sudah membiarkan Mahkamah Konstitusi merubah satu undang-undang. Sementara kami kader PDI Perjuangan ditekankan, dididik bahwa harus selalu patuh terhadap demokrasi, terhadap konstitusi. Kami tidak boleh seenaknya merubah undang-undang hanya demi kepentingan pribadi. Kami tidak boleh menggunakan jabatan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi. Sejak itulah akhirnya kami berbalik. Dan kenapa sekarang Guntur Romli termasuk saya dan kader-kader yang lain pun meminta Jokowi, apa susahnya menunjukkan ijazah asli? Yaitu saya katakan sekali lagi, pertama, karena sesungguhnya PDI Perjuangan tidak mengetahui apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Tapi karena secara aturan dan undang-undang bahwa berkas ijazah yang sudah dilegalisir membuktikan itu berarti asli, ya sudah, kami percaya bahwa dengan adanya legalisir dalam ijazah Jokowi ketika dia jadi wali kota, gubernur, dan juga presiden 2 periode, itu sebagai bukti ijazah Jokowi asli. Dan setelah Jokowi membiarkan Mahkamah Konstitusi melalui tangan adik iparnya merubah undang-undang demi kepentingan anaknya, akhirnya kami berpikir lagi, ya, undang-undang aja bisa dirubah, apalagi hanya sebuah legalisir. Bisa aja dong gitu ya, tinggal datang ke kampus minta legalisir. Itu hal yang mudah. Undang-undang aja bisa, apalagi sebuah legalisir untuk ijazah. Itu sangat simpel buat orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, dan memiliki uang. Bule, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Jokowi jadi utusan Prabowo untuk hadiri pemakaman Paus Fransiskus. Presiden Prabowo Subianto, saudara-saudara, menunjuk sejumlah orang yang akan menjadi utusannya untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus itu di Vatikan. Nah, adapun tokoh-tokoh tersebut yakni Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono ya, dan Ignatius Jonan, hingga Menteri HAM Natalius Pigai. Atas nama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut hadiri acara pemakaman di Vatikan, kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Gedung Kementerian Sekretaris Negara Jakarta Pusat Rabu 23 April 2025.
Nah, lalu saudara-saudara, beliau juga mengatakan di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama, Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo sebagai utusan atas perintah Prabowo Subianto ya. Nah, lalu Prasetyo berharap tokoh-tokoh tersebut dapat mewakili Indonesia dalam menyampaikan bela sungkawa. Ia mengakui meninggalnya Paus menjadi duka cita yang mendalam. Berdasarkan rencana Vatikan, saudara-saudara, Paus Fransiskus akan dimakamkan pada tanggal 26 April pekan ini ya. Kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita dalam ikut menyampaikan simpati dan bela sungkawa. Lanjut Pak Prasetyo ya. Dan sementara itu keberangkatan perwakilan tengah diatur juga oleh pemerintah Indonesia. Dan kemungkinan kata Prasetyo utusan akan berangkat pada esok hari. Untuk keberangkatan sedang diatur, mungkin bisa jadi akan berangkat besok hari Kamis atau selambat-lambatnya hari Jumat. Sebelumnya itu kan diberitakan saudara-saudara Paus Fransiskus menghembuskan napas terakhirnya akibat stroke dan serangan jantung di usia 88 tahun. Itu pada pukul 07.35 pagi waktu setempat ya, waktu Vatikan. Iya. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini yang bisa saya sampaikan, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Mbak Widya, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Mbak Novi. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan juga kita sudah membahas tentang Jokowi jadi utusan Prabowo untuk hadiri pemakaman Paus Fransiskus. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.